Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Belajar biar tambah pintar main bola. Sukanya jadi pemain bola biar dapat emas asli. Pinter. Pengen jadi YouTuber. Aku pengen jadi pemain basket. Menambah kita jadi pintar. Supaya aku pintar. Jadi profesor. Kerjanya ya bikin robot yang mirip kayak manusia. Belajar buat anak-anak ternyata punya makna yang kaya dan luas. Di balik wajah polos anak-anak, terdapat berjuta-juta ide yang penuh harapan. Masing-masing anak punya ide yang berbeda, minat yang unik, kesukaan yang khas. Aku ingin belajar cara membuat kapal. Aku ingin belajar bagaimana parasut bisa terbang. Aku ingin belajar tentang dunia yang luas. Aku ingin menjaga bumi. Begitu banyak kemungkinan yang bisa dicapai oleh anak, seandainya saja mereka mendapatkan kebebasan belajar. Sayangnya seringkali kita menuntut anak-anak untuk duduk manis, menulis rapi dan menghafal kata. Apakah kita sedang membunuh rasa ingin tahu mereka dan merampas hak mereka? Jangan rampas hak anak untuk belajar dengan cara mereka. Jangan cabut hak anak untuk menemukan minatnya dengan menyempitkan tujuan belajar hanya ke baca tulis hitung. Penuhi hak anak untuk berproses sesuai kemampuannya. Bangunlah kegemaran belajar anak di PAUD dan pendidikan dasar kelas awal agar menjadi fondasi pembelajaran selanjutnya. Belajar bisa saja muncul dalam bentuk eksplorasi musik. Di balik eksplorasi ini, anak-anak mengembangkan pemahaman ritme, nada, dan melodi. Belajar bisa muncul dalam bentuk eksplorasi seni. Melalui seni, anak-anak mengekspresikan diri dan mengembangkan keterampilan motorik halus. Belajar bisa muncul dalam bentuk gerakan fisik. Bermain fisik seperti berlari, melompat, dan melempar dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan koordinasi. Belajar bisa muncul dalam bentuk bermain dengan teman-teman. Melalui bermain dengan teman, anak-anak belajar keterampilan sosial seperti kerjasama, berbagi, dan berempati. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan untuk menjaga agar proses pembelajaran untuk anak usia dini menyeluruh dan berkelanjutan. Proses belajar yang tidak menyeragamkan cara belajar anak. Proses belajar yang bertujuan untuk membangun kemampuan fondasi secara menyeluruh. Semuanya itu adalah kemampuan fondasi yang perlu dibangun pada masa PAUD dan pendidikan dasar kelas awal. Dan itu merupakan kesempatan kita untuk menumbuhkan kemampuan fondasi ini. Kelas awal yang mulus dan proses belajar yang menyenangkan. Mari guru-guru PAUD, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan satuan pendidikan yang sederajat salinglah mendukung agar 3 target perubahan dapat bertumbuh menjadi budaya di satuan pendidikan kita. 1. Penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. 2. 2 minggu pertama untuk peserta didik baru di PAUD, SD, dan madrasah ibtidaiyah menerapkan masa perkenalan. 3. PAUD, SD, dan madrasah ibtidaiyah menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak, yakni pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan efektif membangun kemampuan fondasi, lalu tidak menerapkan tes lisan dan tes tertulis agar hasil asesmen digunakan sebagai dasar pembinaan, bukan pelabelan anak pintar dan tidak pintar. Serta mampu melaporkan kepada orang tua apa yang anak sudah bisa dan belum bisa, sehingga masih memerlukan pendampingan bersama, baik di satuan pendidikan maupun di rumah. Masyarakat Indonesia, hentikan memaknai kesuksesan belajar secara sempit, hanya pada baca tulis hitung saja. Kemampuan ini tidak bisa diperoleh dengan instan dan harus melalui proses yang menyenangkan. Berhenti menerapkan tes pada anak. Terapkanlah asesmen yang bertujuan untuk membina, bukan melabel.
Saksikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang, menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang tidak sekedar cerdas, melainkan percaya diri bahwa ia dapat melakukan apapun asalkan berusaha. Saksikan anak-anak kita tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena anak-anak kita berhak belajar dengan bahagia.